Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas sebuah film berjudul Mischief Night tahun 2013. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Berlatar pada malam hari di waktu 30 Oktober, film dibuka dengan dua orang bernama Will dan Kim yang sedang berduaan. Sesaat kemudian microwave pun berbunyi dan menampilkan tulisan Bu di dalamnya. Kim merasa mereka sedang dikerjai oleh anak-anak setempat, mengingat malam itu adalah hari bernama Mischief Night, yaitu malam sebelum Halloween yang identik dengan keisengan. Tak lama setelahnya, mereka kembali mendengar suara dari luar yang membuat Kim keluar untuk memeriksa keadaan. Karena merasa situasi semakin tidak aman, Will mencoba menghubungi polisi, tapi telepon rumah justru rusak. Tidak lama setelahnya, terlihat sosok berjubah kuning yang menyusup dan melintas dari balik jendela. Will segera mengenakan kembali pakaiannya dan keluar untuk mencari tahu siapa yang mengganggu mereka, sementara Kim bersembunyi di dalam lemari. Who wants to get their asses kicked? Sesaat setelah Will keluar, penyusup tadi justru masuk ke dalam rumah dan menuju kamar. Melihat adanya kesempatan untuk melarikan diri, Kim segera berlari keluar dan masuk ke dalam mobilnya. Tapi sayang, Kim salah mengambil kunci. Disinilah tiba-tiba Will muncul kembali dalam keadaan berlumuran saus merah, di mana sesaat kemudian si penyusup kembali muncul dan mencoba memecahkan kaca mobil Kim. Adegan kemudian beralih kepada seorang remaja bernama Emily yang saat ini sedang menjalani terapi. Emily mengalami kejadian traumatis, yaitu kehilangan ibunya dalam sebuah kecelakaan mobil ketika ia masih anak-anak. Akibat trauma tersebut, Emily mengalami kebutaan dikarenakan gangguan psikologis. Beberapa waktu belakangan ini, Emily berhenti mengkonsumsi obatnya, sehingga terapisnya yang bernama Dr. Pomok menasihati Emily untuk kembali rutin minum obat karena masih ada kemungkinan penglihatan Emily bisa pulih. Dr. Pomok kemudian bertanya, apa yang paling Emily sesali dalam hidupnya. Meskipun sudah 9 tahun berlalu, Emily ternyata masih menyalahkan dirinya atas kematian sang ibu. Di mana saat kejadian, Emily kecil melihat ibunya yang sekarat, tapi ia tidak mampu menolong, hingga akhirnya sang ibu meninggal dunia di hadapannya. Setelah sesi terapi selesai, Emily dijemput oleh ayahnya yang bernama David. Dalam perjalanan pulang, mobil mereka sempat melewati jalanan berlubang yang membuat Emily kembali terbawa pada momen kecelakaan dulu. Sesaat setelahnya, Emily menerima telepon dari pacarnya yang bernama Jimmy. Usai telepon ditutup, David menanyakan kabarnya Jimmy. Emily mengatakan bahwa Jimmy baik-baik saja, dan malam itu Jimmy akan merayakan Mischief Night dengan menakut-nakuti orang bersama teman-temannya. David lalu merespon bahwa Mischief Night memang merupakan tradisi tahunan yang sudah berlangsung selama beberapa generasi dan dianggap sebagai hal yang biasa. Dulu saat David merayakan hal serupa, David dan teman-temannya biasanya melempari labu busuk ke rumah si target. Sesaat kemudian mereka pun tiba di rumah. Emily dan David tinggal di sebuah rumah mewah yang cukup jauh dari pemukiman, sehingga suasananya terasa sangat sepi. Sesampainya di rumah, Emily menyiapkan makanan untuk dirinya sendiri dengan meraba-raba benda di sekitarnya. Emily tampaknya sudah sangat terbiasa dengan kondisinya dan ia mampu mengurus dirinya sendiri tanpa kesulitan sedikit pun. Pada malam itu, David berencana pergi berkencan setelah sekian lama hidup sendiri sejak kepergian ibunya Emily. Di sisi lain, Emily memanfaatkan kesempatan dengan memberitahu ayahnya bahwa Jimmy juga mengajak Emily pergi ke sebuah kabin dari keluarga Jimmy untuk mengajari Emily bermain ski. Awalnya, David tidak mengizinkan karena ia masih meragukan Jimmy. Tapi Emily terus meyakinkan ayahnya bahwa Jimmy adalah orang yang baik dan mampu menjaga Emily dengan baik. Setelah diyakinkan berulang kali, akhirnya David pun mengizinkan Emily untuk pergi. Emily kemudian mencuci piring bekas makanannya, tapi disinilah ia dikejutkan oleh seseorang yang melempar telur ke arah jendela rumah.
David segera berlari untuk melihat apa yang terjadi, dan ia menyimpulkan semua itu hanyalah ulah anak-anak yang sedang merayakan Mischief Night. Tapi anehnya, di balik dinding terdapat tulisan Bu. David pun membersihkan sisa telur tersebut pada akhirnya. Kemudian, Emily masuk ke kamarnya sambil mendengarkan musik. Tanpa Emily sadari, ada seseorang yang masuk melalui jendela kamarnya. Ternyata, orang tersebut adalah Jimmy. Disinilah mereka berdua kemudian sengaja membuat skenario bahwa rumah itu telah menjadi sasaran Mischief Night sehingga Emily menjauh dari pengawasan David dan Jimmy bisa masuk melalui jendela lalu menemui Emily. Setelah selesai membersihkan bekas telur, David memanggil nama Emily yang membuat Jimmy segera kabur melalui jendela. David kemudian memberitahu Emily bahwa ia akan pergi berkencan pada malam itu. David juga mengatakan semua pintu rumah akan dikunci, di mana ia meminta Emily untuk segera menelpon jika terjadi sesuatu. Emily meyakinkan sang ayah agar tidak terlalu khawatir dan ia memintanya untuk segera pergi karena Emily merasa akan baik-baik saja di rumah seorang diri. Setelah sang ayah pergi, Emily bersantai di dapur sambil membuat teh dan mendengarkan suara televisi. Tapi ketika Emily mencoba menekan remote, Emily justru dikejutkan oleh bunyi alarm pendeteksi asap yang tiba-tiba berbunyi. Dalam keadaan panik, Emily mencoba naik ke atas meja untuk menjangkau alat tersebut. Tetapi tanpa sengaja, Emily menjatuhkan wadah kaca hingga pecah dan berserakan di lantai. Dengan hati-hati, Emily pun menjinjit di atas meja untuk mematikan alarm hingga akhirnya suara bising itu pun berhenti. Emily kemudian mencoba membersihkan pecahan kaca yang masih berserakan di lantai. Akan tetapi, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Emily mengira itu adalah ayahnya yang kembali, sehingga Emily perlahan mendekati pintu untuk memastikan siapa yang datang. Sayangnya tidak ada jawaban dari luar, hanya ada bayangan samar yang tampak melintas. Rasa takut pun akhirnya mulai muncul, sehingga Emily segera menutup semua tirai serta mematikan lampu rumah. Sesaat setelah itu, jendela rumahnya justru kembali dilempari telur dari luar. Emily akhirnya segera menelpon ayahnya, hanya saja sang ayah tidak mengangkat teleponnya. Emily yang takut akhirnya menghubungi Jimmy. Jimmy mengangkat telepon dan bertanya apa yang terjadi. Emily menjelaskan rumahnya sedang diteror oleh aksi Mischief Night yang membuatnya begitu ketakutan. Di situ Jimmy mencoba menenangkan dengan mengatakan bahwa hal tersebut hanyalah keisengan biasa dan tidak perlu dikhawatirkan. Lalu setelah telepon ditutup, suara ketukan pun kembali terdengar, bahkan kali ini lebih keras dari sebelumnya. Emily langsung bergegas menuju kamarnya untuk menutup tirai jendela, dan di sana terlihat sosok berjubah kuning yang terlihat sama seperti di awal film. Setelah itu, Emily berusaha menenangkan dirinya sendiri dengan meyakinkan semua itu hanyalah ulah dari anak-anak iseng, di mana Emily kembali menyalakan televisi untuk mengalihkan rasa takutnya. Di saat yang sama, terlihat penyusup yang mencoba membuka pintu kaca. Sesaat kemudian, Emily menerima telepon dari tantenya yang bernama Lauren. Lauren memberitahu kalau ia akan mampir sebentar untuk meminjam kostum milik Emily yang ingin diberikan kepada anak si tante. Di sisi lain, tanpa disadari oleh Emily, penyusup itu ternyata sudah berhasil masuk ke dalam rumah. Saat Emily mencoba mencari kostum yang diminta, ia tidak sengaja menginjak pecahan kaca yang sebelumnya belum dibersihkan. Emily yang kesakitan segera menuju kamarnya untuk membersihkan luka di kakinya tanpa ia sadari bahwa ia telah melewati penyusup yang kini mulai mengikuti setiap langkahnya secara diam-diam. Beberapa saat kemudian, Lauren akhirnya tiba di rumah dan memanggil-manggil Emily. Emily sempat mengagetkan Lauren dan segera memberikan kostum yang diminta sambil sempat mengobrol singkat tentang rencana kencan dari ayahnya di malam itu. Setelah mengobrol sebentar, Lauren akhirnya berpamitan untuk pergi. Lauren sempat mengingatkan Emily agar memastikan semua pintu telah terkunci sebelum sang ayah pulang. Tapi tiba-tiba, penyusup kembali muncul dan langsung menikam lehernya Lauren hingga tewas di tempat. Di dalam rumah, Emily yang merasa seperti mendengar sesuatu mencoba memastikan apakah Lauren sudah benar-benar pergi. Ketika Emily turun ke bawah, tidak ada suara sama sekali.
Emily pun mencoba menelpon Lauren untuk memastikan keadaan si tante, tetapi ponselnya tidak ditemukan yang membuat Emily semakin panik. Dalam kondisi cemas, asma yang diderita oleh Emily pun mulai kambuh, sehingga Emily harus meraba-raba untuk mencari obatnya lebih dulu. Setelah berhasil menenangkan diri, Emily kembali berusaha mencari ponsel dari si tante di ruangan lain. Bersama dengan itu, penyusup yang kini memegang ponsel milik Lauren mencoba menelpon nomornya Emily. Emily sempat mengangkat telepon tersebut, tetapi tidak ada suara di seberang sana. Rasa takut dari Emily pun semakin menjadi-jadi, di mana ia segera mencoba berlari dari sana. Hanya saja, Emily justru menabrak kursi hingga terjatuh. Dengan panik, Emily kembali berdiri dan meraih pisau di dapur serta mengarahkannya ke sekeliling ruangan untuk berjaga-jaga dari sosok yang mengintainya. Emily kemudian kembali mencoba menelpon ayahnya, tetapi telepon rumah tiba-tiba tidak berfungsi. Saat itulah Emily benar-benar diliputi rasa ketakutan, sementara sosok misterius itu berada sangat dekat dengannya sambil membawa benda tajam. Di sisi lain, Jimmy kembali masuk melalui jendela untuk menemui Emily. Emily segera menceritakan ada penyusup di dalam rumah tersebut dan saat ini penyusup itu sedang mengincarnya. Emily juga mengkhawatirkan kondisi Lauren alias tantenya yang tadi sempat datang, tapi belum terdengar suara pergi dari Lauren yang meninggalkan rumah. Selain itu, Emily menjelaskan ia sudah mencoba menghubungi polisi, tetapi teleponnya tidak bisa digunakan. Jimmy kemudian berinisiatif untuk memeriksa seluruh rumah guna memastikan apakah benar ada orang lain di rumah itu. Emily yang tidak ingin ditinggal sendirian memohon untuk ikut bersama Jimmy, dan pada akhirnya mereka berdua memeriksa setiap sudut rumah, tetapi tidak menemukan siapapun. Jimmy kemudian menyadari kaki Emily telah terluka akibat pecahan kaca. Jimmy pun segera pergi sebentar untuk mengobati luka di kakinya Emily. Setelah Jimmy pergi, Emily tidak mendengar lagi suara Jimmy dan Jimmy tidak kunjung kembali, di mana justru si penyusup muncul dan mulai meneror Emily, bahkan sempat menyentuh Emily. Emily yang panik segera berteriak dan berlari menuju kamar mandi. Lalu ia mengunci dirinya sendiri di dalam selama berjam-jam. Beberapa jam kemudian, Emily menerima telepon dari pasangan kencan ayahnya yang mengatakan bahwa David tidak datang ke tempat pertemuan mereka. Wanita itu ingin memastikan apakah David baik-baik saja. Mendengar hal itu, Emily semakin panik dan kembali mencoba menghubungi ayahnya. Kali ini ia menyadari suara dering ponsel ayahnya terdengar tidak jauh dari dalam rumah. Emily pun perlahan mengikuti sumber suara tersebut hingga akhirnya ia menemukan ayahnya dalam keadaan terkurung dan disekap di sebuah ruangan lain di dalam rumah. Emily segera melepaskan ikatan ayahnya dan memberitahu sang ayah bahwa ada orang lain di dalam rumah mereka. Sang ayah pun menjelaskan orang itulah yang telah menyekapnya di ruangan tersebut. David dipukuli dari belakang saat hendak keluar sehingga ia tidak sempat melihat siapa pelakunya. David kemudian mencoba membuka pintu kamar untuk memastikan apakah orang tersebut masih berada di dalam rumah atau tidak. Dan tanpa diduga, penyusup itu justru sudah berdiri di luar sambil membawa kapak. Di situ, David segera menutup pintu dan bergegas mencari pistol untuk melindungi diri. Tidak lama berselang, penyusup tersebut mulai menghantam pintu dengan kapaknya. David pun membalas dengan menembakkan pistol ke arah pintu. Setelah beberapa saat, suara hantaman itu berhenti. David kemudian membuka pintu untuk memeriksa keadaan, tetapi sosok tersebut sudah tidak ada di sana. Yang ada hanyalah bekas jejak darah yang menunjukkan si penyusup itu sempat terluka. David dan Emily kemudian turun ke bawah. Saat berada di luar, David melihat mobil milik Lauren yang masih terparkir di sana. David keluar rumah untuk memastikan keberadaan Lauren, sementara Emily ditinggalkan sendirian di dalam. Ketika David mendekati mobil tersebut, tiba-tiba mesin mobil menyala dengan sendirinya dan melaju ke arah David. Secara refleks, David langsung menembak ke arah mobil tersebut, di mana ia pun segera berlari masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Si penyusup itu akhirnya kembali muncul dan menusukkan pisaunya ke pintu.
Di saat yang bersamaan, David mendengar suara lain di dalam rumah dan mencoba mencari sumber suara. Tiba-tiba, penyusup muncul lagi dan David langsung menembaknya. Penyusup itu kemudian mengejar David, sementara Emily berusaha menjauh dari situasi tersebut. Disinilah David akhirnya berhasil melumpuhkan si jubah kuning tersebut dengan menembaknya. Saat topengnya dibuka, siapa sangka kalau orang di balik jubah itu adalah Jimmy. Bukan berarti Jimmy pelakunya, tapi penyusup yang asli sudah sengaja mendandani Jimmy sama seperti dirinya, kemudian mengikat tangan serta menutup mulut Jimmy agar David dan Emily merasa bahwa Jimmy adalah bagian dari penyusup tersebut. Sementara itu, di luar rumah, Emily tanpa sengaja menabrak dan menemukan tubuh Lauren yang sudah tidak bernyawa. Tidak jauh dari sana, si penyusup terlihat mendekati Emily. Emily yang merasakan kehadiran si penyusup itu segera berlari menjauh hingga ke jalan raya, bahkan hampir tertabrak oleh sebuah truk yang melintas. Emily memberitahu pengemudi truk kalau dirinya dan ayahnya sedang berada dalam keadaan berbahaya. Akhirnya, sopir truk tersebut meminta Emily untuk naik ke dalam dan berusaha melaporkan kejadian itu melalui radio. Tapi sebelum sempat menyampaikan laporan, supir truk tiba-tiba tewas dihabisi oleh penyusup. Emily segera menutup pintu truk dan mencoba meminta bantuan melalui radio. Namun, orang yang mendengarnya justru mengira Emily hanya sedang melakukan keisengan di malam Mischief Night. Emily berusaha meyakinkan bahwa ini bukanlah lelucon, di mana pada saat itu penyusup kembali muncul dan menghancurkan kaca truk. Emily mau tidak mau harus melarikan diri lagi, hingga akhirnya ia bertemu dengan ayahnya di lapangan. Keduanya kemudian kembali ke rumah. Demi melindungi Emily, David mengunci Emily di dalam garasi yang berada di lantai bawah agar Emily aman, sementara David masuk ke dalam rumah untuk menghadapi penyusup seorang diri. David merasa ada seseorang yang mencoba masuk, sehingga ia mengarahkan pistol ke arah pintu. Namun, tiba-tiba penyusup muncul dari belakang dan menusuk David. Sosok tersebut kemudian membuka pintu dan ternyata ada satu orang lagi dengan pakaian yang sama yang menunjukkan penyusup tersebut ternyata ada 2 orang. David mencoba melarikan diri, tetapi kedua penyusup itu terus mengejarnya hingga ke kamar yang berada tepat di atas garasi. Di momen itulah Emily kembali teringat pada masa lalu, momen di mana kecelakaan ia bersama ibunya. Selama ini Dr. Pomok mengatakan tidak semua hal berada dalam kendali manusia, dan Emily harus berhenti menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian dari kematian sang ibu. Perkataan ini pun membuat Emily merasa termotivasi dan ia tidak hanya diam ketika ayahnya berjuang seorang diri di lantai atas. Sementara di lain sisi, David masih terus berusaha bertahan dari serangan kedua penyusup tersebut. Mendengar keributan di atas, Emily akhirnya memberanikan diri untuk bertindak. Emily mengambil gergaji mesin, menyalakannya, lalu membobol lantai dengan gergaji hingga gergaji mesin tersebut berhasil melukai salah satu dari kedua penyusup. Ketika penyusup lainnya hendak menyerang David, Emily mematikan aliran listrik dan membuat rumah menjadi gelap. David pun memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri, sementara penyusup kesulitan untuk melihat dan harus mencari senter lebih dulu. Emily kemudian keluar dari garasi dan ia masuk ke dalam rumah sambil membawa gergaji mesin. Dari sini, Emily kemudian membuka pintu untuk mengecoh penyusup agar mengira bahwa ia bersama sang ayah telah berlari keluar dari rumah. Sementara itu, nyatanya Emily tetap berada di dalam bersama ayahnya. Emily pun segera mencari pistol milik ayahnya yang sempat terjatuh, di mana pada saat itu penglihatan Emily perlahan mulai pulih. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Emily dapat melihat penyusup tepat di hadapannya. Tanpa ragu, Emily langsung menembak sosok tersebut hingga akhirnya tewas di tempat. Lalu, setelah semuanya berakhir, Emily pun mendekati ayahnya. David yang menyadari penglihatan sang anak telah kembali merasa sangat lega dan bahagia, di mana tidak lama kemudian terdengar suara sirine polisi yang akhirnya datang ke lokasi. Dari sinilah film berjudul Mischief Night tahun 2013 akhirnya selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton alur cerita ini hingga selesai.
Dan ini jadi pelajaran buat kalian semua untuk selalu menjaga rumah masing-masing agar kalian tetap waspada selama berada di dalam rumah. Apalagi di momen-momen liburan, itu paling rentan ya ketika rumah ditinggalkan dan ada orang yang mengincarnya. Amit-amit tapi guys. Oke deh guys, mungkin segini dulu aja penjabaran alur ceritanya, dan kita bertemu lagi di video-video baru berikutnya. So, gua Nandi cabut dulu. Dadah.